warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PBAA dengan anggota Fitri Nurjanah, saya sendiri, kemudian rekan saya Haryani Saputri dan Mas Alfan Fatkur Rahman akan menjelaskan tema pertama kita dalam matkul pengelolaan kelas dengan judul Konsep Dasar Pengelolaan Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfan Fatkur Rahman. Di sini saya kelompok pertama akan menerangkan tentang definisi pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata pengelolaan dan kata kelas. Pengelolaan dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai manajemen. Itu berarti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan pada umumnya yaitu kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian. Nah, kalau pengertian kelas itu ya sebuah ruangan untuk belajar murid atau siswa. Dari pengertian pengelolaan kelas, para pemuka agama banyak sekali berpendapat tentang pengertian tersebut, yaitu menurut Sabanci, pengelolaan kelas dapat didefinisikan sebagai keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatur instruksi di kelas secara efektif. Lalu menurut Weber dalam Koper menjelaskan bahwa pengelolaan kelas lebih mengarah pada seperangkat perilaku yang kompleks di mana guru menata dan memelihara kondisi kelas yang akan menampukan para siswa mencapai tujuan pembelajaran yang efisien. Lalu menurut Ahmad menyatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan segala sesuatu yang dilakukan guru dalam mencapai suasana belajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memberikan motivasi kepada siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru. Jadi kalau kesimpulannya pengertian pemuka agama tersebut, pengelolaan kelas adalah sebuah upaya guru dalam mengatur berjalannya sebuah kegiatan belajar mengajar, baik itu dari akhlak, pemahaman pembelajaran materi tersebut, dan mencapai sesuai dengan yang diharapkan, seperti nilai-nilainya yang bagus dan lain-lain. Yaitu dari kelompok 1 akan diteruskan oleh saudara yang lain. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alfan, yakni urgensi pengelolaan kelas. Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas, guru melaksanakan dua kegiatan pokok, yaitu yang pertama kegiatan mengajar dan kegiatan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Semua komponen pengajaran yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, dan sumber, serta evaluasi diperankan secara optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. Keberhasilan guru mengajar di kelas tidak cukup bila hanya berbekal pada pengetahuan tentang kurikulum, metode mengajar, media pembelajaran, dan wawasan tentang materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Di samping itu, guru harus menguasai kegiatan manajemen kelas. Guru hendaknya dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menguntungkan bagi anak didik supaya tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas.
Kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran di kelas, yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan atau menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan pengajaran berproses, guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat individualnya. Dengan kondisi belajar yang baik, diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik pula. Proses pembelajaran yang baik akan meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan serta kesalahan dalam pembelajaran. Maka dari itu, penting sekali bagi seorang guru memiliki kemampuan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik dan untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam kegiatan pembelajaran. Adapun urgensi pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar disebabkan antara lain, yang pertama, yakni kegagalan murid dalam belajar, yang kedua, menurunnya motivasi belajar, yang ketiga, menurunnya kedisiplinan murid, dan yang terakhir adalah kurang memadainya sarana dan prasarana belajar mengajar. Padahal terdapat kemungkinan besar bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan seorang guru dalam mengelola kelas secara efektif sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi membosankan. Dengan pengelolaan kelas yang berorientasi pada siswa, artinya guru harus memberi penekanan dan pengalaman secara langsung serta merancang proses belajar mengajar di kelas yang memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan menerapkan hal-hal yang telah dipelajarinya, sehingga siswa mampu menggunakan fakta-fakta yang sudah dipelajarinya untuk menjelaskan situasi atau untuk menerapkan informasi pada kehidupan mereka. Jadi, pentingnya pengelolaan kelas adalah agar kondisi belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Jika proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik, maka sangat bisa disimpulkan akan tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang paling berperan dalam hal ini adalah guru. Guru harus bisa mengelola kelas dengan baik dan harus bisa memahami bagaimana para murid-muridnya agar dapat memahami materi yang guru tersebut sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Haryani Saputri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup adalah batasan atau medan yang menjadi kajian dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas sebagai suatu aktivitas manajemen, maka ruang lingkupnya tidak terlepas dari ruang lingkup manajemen. Secara umum, ruang lingkup pengelolaan kelas meliputi bidang kegiatan diantaranya yaitu pengelolaan administratif atau administratif manajemen. Bidang kegiatan ini disebut dengan administratif function, yakni kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi kelas mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kegiatannya diantara lain yaitu perencanaan kelas, pengorganisasian kelas, bimbingan kelas, koordinasi kelas, pengawasan kelas, dan penilaian kelas. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan operatif atau operatif manajemen. Bidang kegiatan ini disebut dengan manajemen of operative function, yakni kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar. Kegiatannya diantara lain yaitu tata usaha kelas, perbekalan kelas, kepegawaian kelas, keuangan kelas, dan hubungan masyarakat kelas. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Suharsimi Arikunto pernah merumuskan bahwa tujuan pengelolaan kelas yaitu agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segala sesuatu dapat tercapai tujuan pengerjaan secara efektif dan efisien.
Istilah bekerja yang dipakai dalam rumusan tujuan pengelolaan kelas ini adalah mengacu pada aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas belajar. Sementara indikator untuk mengetahui kelas yang tertib adalah setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada anak yang terhenti karena tidak tahu akan tugas yang harus dilakukan atau tidak dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu setiap anak terus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Artinya setiap anak akan bekerja secepatnya agar lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Apabila ada anak yang walaupun tahu dan dapat melaksanakan tugasnya tetapi mengerjakannya kurang bergairah dan mengatur waktu bekerja, maka kelas tersebut dikatakan tidak tertib. Dengan demikian, perbedaan antara yang satu dan yang dua adalah pada yang pertama, anak tidak tahu akan tugas atau tidak dapat melakukan tugas. Dan pada yang kedua, yaitu anak tahu dan dapat, tetapi kurang bergairah dalam bekerja. Dengan kata lain, indikator keberhasilan dari kegiatan pengelolaan kelas adalah yang pertama, bila sesudah itu setiap anak mampu untuk terus belajar dan bekerja, peserta didik tidak mudah menyerah dan pasif manakala mereka merasa tidak tahu atau kurang memahami tugas yang harus dikerjakan. Setidaknya peserta didik masih menunjukkan semangat dan gairahnya untuk terus mencoba dan belajar. Meski mereka menghadapi hambatan atau problem yang sulit sekalipun. Yang selanjutnya yaitu bila setiap peserta didik mampu untuk terus melakukan pekerjaan tanpa membuang-buang waktu dengan percuma, artinya setiap peserta didik akan bekerja secara secepatnya supaya ia segera dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan membuat peserta didik mampu mempergunakan waktu belajarnya seefektif dan seefisien mungkin. Dengan begitu, tujuan pengelolaan kelas adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian materi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.